Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para insan mereka belajar? Berjumpa kembali dengan saya Kang Irfan di dalam Mawangkong. Saat ini kita diskusi yang ringan saja, benar-benar ringan karena saya cukup kedinginan. Pagi ini saya menikmati suasana kota London yang cukup dingin ya, kalau tidak mau dikatakan sejuk, dingin sekali. Alhamdulillah saya sempat menikmati jalur-jalur sepeda di kota London, mulai dari apartemen teman hingga sempat ke Islamic Center, dan menjelang siang ini saya berada di Bridge Tower, salah satu ikon kota London. Tentunya karena saya bukan vlogger traveler, saya tidak membahas tentang bagaimana berwisata di kota London, tapi saya ingin sedikit diskusi bercerita tentang perkembangan transformasi transportasi di kota London. Setelah kita menjelajahi transformasi transportasi di Tanah Suci, kini kita berpindah ke pusat inovasi teknologi Eropa, yaitu London, yang merupakan ibu kota Inggris yang telah menjadi laboratorium hidup untuk masa depan mobilitas urban yang berkelanjutan. London adalah kota dengan populasi kurang lebih 9 juta jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah. Kompleksitas pengelolaan transportasi di kota ini membuat London menjadi pionir penerapan teknologi smart city dan transportasi cerdas di Eropa. Kita tahu London sangat akrab dengan transportasi bawah tanahnya gitu ya. Kemudian sekarang berkembang bis dan kendaraan listrik. Tentu ini menjadi modal untuk kita belajar terus. London juga cukup menonjol dalam inovasi transportasi modern, smart city, teknologi AI, dan autonomous vehicle, serta tentu relevansi dengan berbagai perkembangan keilmuan lainnya. Jujur saja, London sepertinya kota sangat tua, negara yang sudah terlalu mapan sehingga kita anggap tidak lagi berkembang, kalah dengan negara-negara baru yang terus menumbuhkan teknologi transportasi seperti China, Jepang, Korea, dan seterusnya. Namun tetap London memiliki keunikan tertentu. Banyak sekali selain underground di sini, banyak sekali perkembangan transportasi. Contoh kecil saja, tadi pagi saya kehabisan angin, sepeda dan pompa yang saya bawa dari Indonesia cukup mengkhawatirkan. Dengan mudah saya menemukan stasiun pengisian pompa, walaupun kemudian saya salah membaca harus membayar, ternyata tidak. Nah, gratis saja. Oke lah, hitung-hitung amal ke pemerintah London dengan 3 pound sterling. It's okay, tidak masalah. Paling saya mereka belajar setelah menjelajahi transformasi transportasi di Tanah Suci, tentu ini menjadi bagian tersendiri di dalam kita berdiskusi tentang transformasi transportasi ini. Semuanya memiliki keinginan tentang masa depan mobilitas yang berkelanjutan. Namun di tiap tempat, mulai dari Jakarta, Jeddah, Madinah, Mekah, dan hari ini kita di London, tentu memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kitalah yang harus belajar terus bagaimana agar pionir kota London ini yang kita anggap cukup mapan bisa kita ambil faidahnya, maknanya, sehingga kita bisa mengembangkan transportasi di kota-kota di Indonesia. Sebaiknya kita sebagai manusia pembelajar pergi ke kota lain bukan hanya untuk menikmati keindahannya, menikmati teknologinya, tapi bisa membawa hal tersebut di Indonesia. Kita tahu transformasi transportasi di kota London memiliki sejarah panjang. Dari underground terbesar di dunia yang dibangun 1863 hingga menjadi simbol kemajuan teknologi transportasi modern. Bayangkan saja, 1863, saat itu kita ada di mana? Sudahlah, itu masalah sejarah. Yang penting bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan ini. Tentu saja walaupun sudah ratusan tahun, London tidak berhenti di sana. Sejak 2017, kota ini menunjuk Chief Digital Officer yang pertama untuk merancang visi Smart London. Hasilnya adalah sistem transportasi terintegrasi yang menggabungkan kereta, bus, taksi, delman, bahkan penyewaan sepeda, dan ferry dalam satu ekosistem yang terkoneksi. Bagaimana dengan smart operation dan big data analitik? Ini adalah tempatnya untuk kita belajar. Menurut lembaga transportasi for London atau TfL, Transportation for London, yang mengelola jutaan perjalanan setiap hari dengan dukungan big data dan IoT, ini sangat kuat sekali.
Data dari sensor transportasi, sistem pembayaran digital, dan media sosial dianalisis secara real time untuk memahami perilaku penumpang, memprediksi gangguan layanan, serta mengoptimalkan rute perjalanan. Jadi, gaduhnya media sosial bukan hanya direspon sebagai kegaduhan biasa, namun kemudian dianalisa secara saintifik, secara ilmiah, sebenarnya ada apa dengan pelayanan transportasi. Kadang kita salah di dalam menanggapi, biarkan itu adalah Gen Z, biarkan saja itu masyarakat yang gaduh, kita tetap jalan. Barangkali ini yang harus kita pelajari dari ke hari. Bahkan TfL di kota London menjadikan sumber kegaduhan di media sosial menjadi sumber perbaikan layanan transportasi yang harus kita akui mungkin salah satu terbaik di dunia. Teknologi seperti ini sangat relevan dengan riset kita dalam bidang transportasi, misalnya saya di bidang AI dan Data Driven Management. Konsep prediksi kepadatan, analisis pola perjalanan, dan optimalisasi kapasitas angkutan yang menjadi fokus berbagai penelitian saya. Misalnya, di sini telah terimplementasi nyata dengan sistem TfL. Hasilnya adalah penghematan operasional kalau tidak salah kurang lebih hingga 21 juta pound sterling dalam 10 tahun untuk London Underground saja. Itu adalah penghematan yang luar biasa. Kalau di kita mungkin anggarannya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Begitu juga para insan mereka belajar dengan ERP dan manajemen lalu lintas cerdas. London terus terang sudah cukup maju. London telah menerapkan ERP dan Automatic Number Plate Recognition atau INPR untuk mengelola kemacetan dan mengurangi emisi. Jadi bukan semata-mata mendapatkan uang, tapi merupakan pengelolaan manajemen transportasi yang berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan kendaraan melewati area tanpa harus mengantre, hanya untuk pembayaran, mempercepat arus lalu lintas, dan meningkatkan efisiensi energi. Kadang sepertinya kalau ERP itu dianggap oleh kita hanya mengumpulkan uang, tapi tidak, para insan mereka belajar. Lebih jauh maknanya dari itu semua. Bahkan London saat ini sudah mengedepankan autonomous vehicle dan AI power transportation. London kini menjadi pusat uji coba kendaraan otonom yang berbasis artificial intelligence. Perusahaan seperti Myve telah mendemonstrasikan kendaraan bertenaga AI yang dapat mengemudi di jalanan kompleks London tanpa melibatkan manusia sama sekali. Hal ini telah menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam menggunakan algoritma adaptif yang terus belajar dari lingkungan sekitar. Jadi bagaimana kendaraan sendiri belajar untuk mendapatkan respon yang baik dari lingkungan sekitar. Selain itu di London ada robot pengiriman otonom berbasis AI seperti Cargo yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan pertama di Hounslow, London, menggantikan van pengiriman diesel yang tentu lebih ramah dan lebih solusi terhadap lingkungan, sehingga dapat beroperasi semi otonom dan sepenuhnya otonom dari pusat kendali. Khusus untuk hal ini saya rasa hal yang sangat penting ya para insan mereka belajar. Siapa tahu kita dengan kemampuan logistik yang masih sederhana bisa kembangkan dengan lebih baik. Begitu juga sistem pembayaran. Terus terang saja pembayaran di sini bisa sangat murah, juga bisa sangat mahal. Kalau kita terlalu menggampangkan terhadap pengetahuan, maka kita akan kaget-kaget dengan pembayaran yang sangat mahal. Misalnya kita cuma sekali beli untuk sekali perjalanan, padahal di dalam satu hari kita melakukan berbagai perjalanan, maka jatuhnya akan mahal. Tapi kalau kita mulai mengedukasi diri sendiri, membeli satu kartu pembayaran yang all payment misalnya seperti Oyster Card, maka kita akan mendapatkan biaya perjalanan yang cukup murah. Dan menurut saya adalah affordable betul, tidak semahal yang kita bayangkan. Ini kita sebut dengan sistem pembayaran terintegrasi. Saya ambil contoh Oyster Card. Sistem kartu pintar Oyster London memungkinkan penumpang menggunakan satu kartu untuk semua moda transportasi. Kereta, bus, tram, ferry gitu kan ya, tanpa perlu mengganti tiket. Ini adalah contoh nyata integrasi seamless yang mempermudah mobilitas penumpang dan mengumpulkan data berharga tentang perilaku pengguna. Ya betul, menggunakan kartu debit yang dari Indonesia seperti yang saya gunakan ya, salah satu produk itu cukup powerful. Tapi harga yang kita terima yang akan didebit per pagi hari, misalnya kita kemarin menggunakan hari Senin katakanlah, kemudian maka di Selasa pagi kartu kita akan didebit dan itu nilainya tidak semurah yang menggunakan Oyster untuk satu perjalanan perharian gitu. Ini perlu kita
tiru sebenarnya. Dan sepertinya memang sudah ada ya, cuman kita harus optimalkan lagi. Kemudian yang cukup menarik di sini juga ada kendaraan listrik dan charging infrastructure. Tahun 2025 ini saja telah menjadi tonggak penting dalam elektrifikasi kota. London terus memperluas infrastruktur pengisian daya cepat di area Greater London dengan teknologi baterai yang semakin canggih tentunya, sehingga memungkinkan jangkauan lebih jauh dalam pengisian hingga 80% dalam waktu kurang dari 20 menit. Artinya mengefisiensikan waktu. Saya sih terus terang belum mencoba karena selama ini saya ke London hanya menggunakan kendaraan umum dan membawa sepeda, belum pernah menggunakan mobil. Tapi para insan mereka belajar bagaimanapun Oyster lah, kemudian underground, robot pengiriman ini adalah pengalaman-pengalaman yang sebenarnya sangat luar biasa. Tidak seperti teknologi yang sangat canggih, kita semua sudah mengetahui. Tinggal bagaimana keinginan kita, kemampuan kita, keseriusan kita di dalam menerapkannya. Saya sendiri dari perspektif seorang guru, ya, London telah menunjukkan bahwa teknologi artificial intelligence, big data, IoT, dan otomasi bukan hanya konsep teoritis, melainkan solusi nyata yang dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan sistem transportasi perkotaan. Inovasi yang kita lihat di London adalah inspirasi kuat untuk mengembangkan transportasi cerdas di kota-kota di Indonesia. Dengan populasi urban yang terus berkembang, adopsi teknologi merupakan hal yang harus kita ambil. Ini serupa untuk bisa membantu mengatasi kemacetan, polusi, serta memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Ini prinsip-prinsip dasar yang menurut saya sebuah keharusan di dalam hal inklusivitas pelayanan. Kita tidak boleh hanya melayani orang-orang berada dan mengabaikan orang yang tidak memiliki akses ekonomi. Kita bisa lihat rasa-rasanya di London ini semua lapisan masyarakat bisa menikmati kemudahan transportasi. Contoh kecil di pagi hari ini saja, saya mencoba menyusuri, sepertinya tidak ada kesulitan penggunaan kendaraan umum. Apalagi kalau kita mau memilih penggunaan sepeda. Sepeda saya rasa harganya juga variatif ya, tergantung bagaimana kita memilih merek sepeda itu sendiri. Yang pasti, para insan mereka belajar, simak terus channel ini untuk lebih banyak insight tentang inovasi transportasi global dan relevansinya bagi pengembangan berkelanjutan di tanah air. Jangan lupa subscribe, share, dan tinggalkan komentar Anda tentang visi transportasi masa depan yang ingin Anda lihat di Indonesia tentunya. Cukup dari London? Belum? Coba nanti kita lihat ada berapa hari lagi kita diskusi di sini. Yang penting tujuan kita berdiskusi ini membawa manfaat. Semoga bermanfaat untuk siapa? Untuk Indonesia tentunya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.